di sebuah desa kecil di lereng gunung yang hijau dan sejuk. Hiduplah seorang bocah lelaki bernama Mada. Tak ada yang istimewa dari rumahnya, hanya ayahnya seorang petani yang bekerja dari pagi hingga senja. Mencangkul tanah kering, menanam padi, memelihara kerbau yang kurus. Ibunya perempuan lembut yang sehari-hari menenun tikar sambil menyanyikan tembang Jawa lama. Mada lahir dalam kesederhanaan, tumbuh tanpa kemewahan. Namun hatinya seolah dipenuhi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Semacam kobaran kecil yang terus menyala dalam dada mungilnya. Sejak umur 5 tahun, Mada sudah ikut ayahnya ke sawah. Bukan untuk bekerja, tapi karena ia tak pernah betah diam di rumah. Ia duduk di pinggir pematang, memperhatikan burung-burung bangau mencari cacing, atau menatap langit yang perlahan berubah warna saat sore menjelang. Ia sering diam, namun bukan karena malas berbicara. Ia lebih suka mendengarkan suara angin, suara dedaunan, bahkan suara tanah yang digali cangkul. Dalam diamnya, Mada seperti menyimpan pertanyaan-pertanyaan besar yang belum tahu harus ditanyakan kepada siapa. Anak-anak lain seusianya suka bermain gobak sodor, petak umpet, atau mandi di kali. Mada kadang ikut, tapi tak pernah lama. Ia lebih senang menyendiri di tepi hutan, memahat batang pisang dengan pisau kecil peninggalan kakeknya, atau membuat wayang-wayangan dari kulit kelapa. Ibunya sempat khawatir, mengira anaknya aneh. Tapi seorang tetua desa pernah berkata dengan suara pelan, "Bocah kui hatinya lebih besar dari tubuhnya." Suatu saat kelak, ia akan pergi jauh. Pada usia 7 tahun, Mada mengalami kejadian yang mengubahnya selamanya. Suatu malam, desanya kedatangan prajurit kerajaan yang menagih upeti. Musim panen sedang buruk. Rakyat tak mampu membayar pajak. Ayahnya memberanikan diri bicara, memohon penangguhan. Namun salah satu prajurit menendangnya hingga terjatuh. Mada yang melihat itu langsung berlari memeluk ayahnya sambil menangis. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi dalam dadanya tumbuh rasa perih bercampur marah. Bukan karena prajurit itu kejam, tapi karena ia merasa lemah. Tak bisa melakukan apa-apa. Malam itu, saat semua tidur, ia duduk sendiri di bawah pohon randu besar. Ia menengadah ke langit, menatap bintang-bintang, dan berkata lirih, "Aku akan jati kuat. Aku akan jaga ibu, aku akan jaga semua orang." Sejak hari itu, hidup Mada berubah. Ia mulai melatih tubuhnya sendiri. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, ia bangun dan berlari mengelilingi kebun pisang. Ia belajar dari alam gerakan keras saat melompat, kecepatan kijang saat berlari, ketenangan ular saat menunggu mangsa. Ia tak punya guru silat, hanya punya kemauan dan tekad. Jika terluka, ia obati sendiri dengan daun-daunan. Jika jatuh, ia bangkit tanpa mengeluh. Anak-anak lain menganggapnya aneh, tapi diam-diam mulai segan. Mereka tahu Mada bukan bocah biasa. Ia juga mulai membaca. Seorang biksu tua yang singgah di desa pernah meninggalkan beberapa lembar lontar berisi aksara kuno. Tak ada yang bisa membacanya, tapi Mada menyimpannya dan mempelajari perlahan-lahan. Ia belajar menulis di tanah, membuat huruf dengan tongkat kayu,
Ibunya tak mengerti apa yang dilakukan anaknya. Tapi setiap kali ia melihat mata Mada menyala, ia tahu anaknya sedang tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa dihentikan. Saat usia 10 tahun, Mada sudah tak seperti bocah desa pada umumnya. Tubuhnya lebih tegap, matanya tajam, dan tutur katanya tenang tapi dalam. Ia sering membantu tetua desa menyelesaikan perselisihan kecil. Dan entah bagaimana, orang-orang mendengarkannya. Ia punya wibawa yang tak dimengerti orang dewasa. Saat banjir kecil melanda desa, ia mengajak anak-anak lain membantu ibu-ibu mengungsi ke tempat lebih tinggi. Ia tak memerintah, hanya memberi contoh. Ia berjalan lebih dulu sambil memanggul karung, dan yang lain mengikuti. Suatu hari, seorang petinggi kerajaan yang sedang lewat menuju daerah perbatasan singgah ke desa itu. Ia melihat Mada tengah membantu seorang kakek yang jatuh dari kereta lembu. Petinggi itu memperhatikan dari jauh, lalu bertanya pada kepala desa, "Siapa anak itu?" Kepala desa hanya menjawab, "Itu Mada, anak petani." Sang petinggi mengangguk dan dalam hatinya berkata, "Bocah ini akan besar." Tapi Mada tak tahu soal itu. Ia hanya tahu satu hal. Dunia ini luas dan ia harus menjelajahinya. Ia merasa panggilannya bukan di desa. Ia ingin pergi ke kota kerajaan. Ingin melihat dunia yang lebih besar. Ingin belajar dan bertemu orang-orang bijak. Ia ingin tahu mengapa keadilan sulit ditegakkan. Mengapa rakyat sering tertindas? Dan apakah mungkin seorang anak petani bisa mengubah semua itu? Tapi sebelum pergi, ia tahu satu hal. Ia harus membentuk dirinya. Bukan hanya tubuh, tapi jiwanya. Malam-malam berikutnya, ia semakin sering duduk sendiri di bawah bintang-bintang. Dan di balik diamnya, ia menyusun cita-cita. Bukan untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang hidup sederhana seperti dirinya. Kecil bocah biasa yang telah mulai menaklukkan dunia. Pertama-tama dari dalam dirinya sendiri. Maka, lahirlah dalam sunyi itu seorang Gajah Mada. Itu baru awal. Lanjutkan menyimak kisah Gajah Mada dewasa saat tekadnya mengguncang Nusantara. Simak terus agar tak sekadar tahu, tapi paham sejarah bangsa kita. Tahun demi tahun berlalu sejak kepergiannya dari desa. Mada kini bukan lagi bocah mungil dengan kulit terbakar matahari dan hati penuh tanya. Ia tumbuh menjadi lelaki dewasa dengan sorot mata yang lebih dalam dari samudra. Dan dada yang menyimpan beban lebih berat dari gunung. Tubuhnya kuat, tegak seperti batang pohon randu di tengah badai. Namun bukan ototnya yang membuat orang-orang kagum, melainkan ketenangan wajahnya. Bahkan ketika dunia di sekitarnya sedang terbakar oleh perang, pengkhianatan, dan ketamakan. Di balik sosoknya yang tegas, Mada membawa luka-luka lama yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia masih sering teringat wajah ayahnya yang terinjak sepatu prajurit. Dan tangis ibunya yang tertahan demi menenangkannya. Janji bocah miskin yang bersumpah ingin menghentikan ketidakadilan. Janji itu, hingga kini, tetap hidup dalam dirinya tak berubah. Hanya tumbuh lebih dalam. Lebih menyala, lebih sunyi. Ia merangkak dari bawah. Bukan karena ia harus, tapi karena ia tahu, pemimpin sejati bukan yang ditunjuk, tapi yang diuji. Di lingkungan istana, ia mulai dikenal bukan karena keturunan, tapi karena keberanian dan ketajaman pikirannya. Ia selalu datang pertama dan pulang paling akhir. Saat para prajurit sibuk menonjolkan kekuatan,
Mada diam-diam mempelajari peta, mendalami sejarah kerajaan-kerajaan kecil, dan menghafal nama-nama tokoh di tiap daerah yang kelak akan ia hadapi. Namun perjalanan menuju puncak tak pernah mudah. Ia difitnah, dijatuhkan, bahkan hampir dibunuh secara diam-diam. Ia tahu, kemarahan tak bisa membangun bangsa. Ia pilih diam, ia pilih sabar. Dan hanya melawan saat keadilan tak punya tempat lain untuk berdiri. Hingga suatu hari, saat Majapahit dilanda kekacauan karena pemberontakan dan korupsi yang merajalela, nama Gajah Mada muncul di antara kekosongan harapan. Rakyat mulai berbisik, dialah orangnya yang bisa menegakkan kembali harga diri negeri ini. Dan pada saat itulah, di tengah malam yang lengang, Gajah Mada berdiri dan mengucapkan sumpah yang membuat waktu seakan berhenti sejenak. Sumpah Palapa. Ia bersumpah tak akan menikmati kenikmatan dunia, tak akan makan rempah-rempah, tak akan menyentuh palapa, sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Sumpah itu terdengar gila bagi sebagian orang. Tapi bagi Mada, itulah bentuk tertinggi dari cinta, pengorbanan total. Bahkan terhadap diri sendiri. Sejak hari itu, hidupnya bukan lagi miliknya. Ia berjalan dari satu kerajaan ke kerajaan lain, dari pesisir hingga pedalaman. Ia menaklukkan bukan dengan senjata, tapi dengan kecerdasan dan ketegasan. Tapi ketika perang tak terhindarkan, ia berdiri di depan pasukan, bukan di belakang. Ia tidur di tanah, makan dari nasi rakyat. Ia hanya ingin melihat negeri ini berdiri tegak, tanpa kerakusan yang melumpuhkan. Tapi semua kemenangan datang dengan luka. Banyak yang ia tinggalkan cinta, rumah, waktu bersama ibunya. Bahkan ketika ibunya wafat, ia sedang berada di medan diplomasi, berusaha menyatukan raja dari pulau seberang. Ia hanya bisa menghadap langit dan berkata dalam hati, "Ibu, aku menepati janji kita." Karena ia tahu, kemegahan itu fana. Dan hari ini, saat nama Gajah Mada tertulis di buku-buku sejarah, banyak yang lupa bahwa ia dulunya hanya anak kecil dari desa, yang pernah menangis karena ketidakadilan, yang pernah gemetar karena kehilangan. Tapi justru karena itulah ia menjadi besar. Bukan karena ia kuat sejak lahir, tapi karena ia memilih untuk tetap berjalan tanpa penjajahan antar saudara. Ia bukan dewa, tapi ia memilih menjadi manusia yang berani memikul mimpi besar untuk banyak orang dan memenuhi sumpahnya dengan seluruh jiwa. Majapahit mulai menggeliat bangkit di bawah pengaruh Gajah Mada, tapi belum semua pihak setuju dengan langkah-langkahnya. Di balik tembok istana yang megah, bisik-bisik ketidakpuasan mulai tumbuh. Salah satu tokoh besar yang menentangnya secara terang-terangan adalah Arya Tada, seorang guru tua, mantan panglima kerajaan yang dihormati karena kebijaksanaan dan pengalaman. Ia bukan musuh dalam artian jahat, tapi ia tak sepaham. Baginya, tekad Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara terlalu ambisius, bahkan berbahaya. Ia khawatir sumpah Palapa akan membawa Majapahit ke jurang perang tanpa akhir. Gajah Mada menghormati Arya Tada seperti anak kepada guru. Ia pernah belajar darinya, duduk bersila di hadapannya, menyimak wejangan tentang tata negara, tentang falsafah kepemimpinan, tentang batas antara kekuasaan dan keadilan. Tapi kini,
Mereka berdiri di dua sisi yang berseberangan. Arya Tadah meyakini bahwa masa kejayaan hanya bisa diraih lewat keseimbangan dan kedamaian. Sedangkan Gajah Mada percaya tak ada kedamaian jika Nusantara tetap terpecah dan saling mencakar. Perbedaan ini memuncak menjadi sebuah pertarungan bukan sekadar adu senjata, tetapi adu keyakinan, kehormatan, dan harga diri. Di sebuah tanah lapang di luar istana, di hadapan para pejabat dan prajurit, kedua tokoh itu berdiri. Matahari condong ke barat. Bayangan mereka memanjang di tanah seperti dua raksasa yang hendak bentrok. Gajah Mada mengenakan baju perang sederhana berwarna tanah. Tanpa hiasan, hanya sabuk dan ikat kepala merah darah. Di tangan kirinya, ia memegang taman. Di kanan sebilah keris panjang warisan leluhur. Arya Tadah mengenakan jubah putih pudar dan membawa tombak berujung perak yang telah menumbangkan banyak musuh di masa lalu. Engkau terlalu tergesa, Mada, ujar Arya Tadah, suaranya dalam dan tenang. Sumpahmu mulia, tapi jalannya penuh darah. Apa kau rela mengorbankan rakyat demi ambisimu? Gajah Mada menatap lurus, sorot matanya dingin tapi penuh hormat. Aku tak pernah ingin darah, Arya, tapi aku lebih tak rela melihat Nusantara terus dijajah oleh sesamanya sendiri. Bila aku harus dihentikan, maka hadapilah aku di sini, bukan di balik bisikan istana. Tak ada aba-aba, tak ada genderang perang. Pertarungan pun dimulai. Arya Tadah menyerang lebih dulu. Tombaknya menusuk lurus ke dada. Gajah Mada berkelit dan memutar tubuh, menyerang balik dengan gerakan cepat. Tubuh mereka saling beradu. Suara logam beradu menggema di antara senyapnya para penonton. Setiap serangan Arya Tadah adalah hasil latihan puluhan tahun. Presisi dan tak terbaca. Tapi setiap gerakan Gajah Mada adalah luapan dari semangat dan tekad membara cepat, berani, dan tanpa ragu. Beberapa kali keris Mada hampir menembus pertahanan sang guru. Tapi Arya Tadah pun bukan lawan sembarangan. Ia mampu membaca irama gerak Mada dan sesekali nyaris menjatuhkannya. Debu beterbangan, belum membasahi wajah. Gajah Mada mulai goyah. Bukan karena lelah, tapi karena bertarung melawan sosok yang ia hormati seperti ayah sendiri. Namun dalam satu momen krusial, ketika Arya Tadah hendak mengayunkan serangan pamungkas, Mada melepaskan tangannya dan membuka dada. Kalau memang aku salah, bunuh aku sekarang, guru. Serunya dengan napas berat. Tapi jika engkau melihat apa yang aku lihat, sebuah tanah yang bersatu. Rakyat yang tak lagi takut. Anak-anak yang tumbuh tanpa perang, maka sudahi pertarungan ini. Dan izinkan aku berjalan dengan keyakinanku. Arya Tadah menghentikan tombaknya tepat di depan jantung Gajah Mada. Tangan tuanya gemetar. Bukan karena lemah, tapi karena dilema. Di matanya yang berair, ia melihat bukan lagi murid yang keras kepala, tapi lelaki yang membawa nyawa ribuan rakyat di pundaknya. Perlahan, ia menurunkan tombaknya. Lalu ia bersujud dan berkata lirih, "Kau menang bukan karena kekuatanmu, tapi karena kau berani membawa beban yang tak sanggup kubawa lagi." Para pejabat terdiam. Beberapa meneteskan air mata. Gajah Mada tak bersorak, tak bersujud. Ia hanya menunduk dalam dan menggenggam tanah di hadapannya. Sebab bagi dirinya, kemenangan sejati bukan saat musuh tumbang,
Tapi saat keyakinan diuji dan tak goyah. Setelah tahun-tahun yang panjang dan melelahkan. Setelah sumpahnya menggetarkan seluruh tanah air. Gajah Mada akhirnya membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Nusantara yang dulunya terpecah dan saling mencakar, kini berdiri di bawah satu panji. Namanya dilulukan, dipahat dalam lontar, ditulis di dinding pura, bahkan disebut dalam doa para ibu yang menginginkan anaknya tumbuh sekuat Gajah Mada, tapi dalam diam. Sang Patih Agung justru memikul beban yang semakin berat. Semakin tinggi ia berdiri, semakin sunyi ia rasakan. Banyak yang tak tahu, kejayaan itu dibangun bukan hanya dari strategi dan perang, tapi juga dari kehilangan, pengkhianatan, dan luka batin yang tak pernah benar-benar sembuh. Gajah Mada tak pernah menikah, tak pernah punya keluarga. Ia mengorbankan semuanya untuk sumpah yang pernah ia ucapkan di malam yang sunyi. Dan ketika sumpah itu tuntas saat semua wilayah takluk, saat semua raja bertekuk lutut, ia justru merasa hampa. Ia mulai menarik diri dari keramaian istana. Tak lagi duduk di balairung megah. Tak lagi memimpin rapat dengan para adipati. Ia lebih sering termenung di beranda kecil istananya. Memandangi langit yang dulu ia tatap waktu kecil. Ia mendengar tawa para bangsawan muda. Dan merasa asing di antara orang-orang yang memuja kejayaan tapi tak tahu rasanya. Berperang sendirian. Namun nasib tragisnya benar-benar datang pada peristiwa. Bubat sebuah pertemuan yang seharusnya menjadi ikatan damai, berubah menjadi pertumpahan darah yang mencoreng nama Majapahit. Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk menyerahkan putri raja mereka, Dyah Pitaloka, sebagai permaisuri bagi Raja Majapahit. Hayam Wuruk, tapi sebuah kesalahan fatal terjadi. Gajah Mada menganggap kedatangan itu sebagai bentuk penyerahan diri, bukan pernikahan setara. Ia ingin memastikan kekuasaan Majapahit atas Sunda benar-benar utuh. Tegas, seperti biasa, ia bertindak dengan prinsip, bukan perasaan. Pihak Sunda merasa terhina. Pertempuran pun pecah di tanah. Bubat, para kesatria Sunda gugur, membela kehormatan. Dan sang putri, Dyah Pitaloka, memilih bunuh diri daripada menjadi simbol kekalahan. Berita ini mengguncang seluruh negeri. Rakyat menangis. Raja murka. Nama Gajah Mada yang selama ini harum, tiba-tiba jatuh bayangan gelap. Ia bukan lagi pahlawan, tapi dianggap penyebab tragedi. Gajah Mada tak membela diri. Ia tak mencari pembenaran. Ia tahu, dalam perjuangan besar, kadang keputusan benar tak selalu tampak indah. Ia hanya meminta satu hal, agar diizinkan mengundurkan diri. Sejak hari itu, ia pergi menyepi. Kemana? Tak ada yang tahu pasti. Sebagian berkata ia pergi ke tanah tinggi di utara, hidup sebagai pertapa. Sebagian lagi percaya ia wafat dalam diam di sebuah tempat sepi, ditemani angin dan dedaunan. Tak ada pesta kematian. Tak ada arak-arakan. Tak ada pemakaman mewah seperti pahlawan. Gajah Mada menghilang seperti bayangan senja pelan. Tenang, tapi menyisakan langit yang merah darah. Dan begitulah akhir seorang Gajah Mada. Tak mati di medan perang, tak gugur karena musuh, tapi perlahan dikikis oleh dunia yang tak bisa lagi ia fahami. Ia telah menyatukan bumi, tapi tak bisa menyatukan hati manusia. Ia telah menaklukkan raja-raja, tapi tak bisa menaklukkan kesepian di dadanya sendiri.
Kini, namanya dikenang dalam buku sejarah. Tapi di balik tinta emas itu, ada seorang lelaki biasa yang pernah menangis karena rindu ibunya. Yang pernah berdiri di tengah medan perang sambil menahan luka di dada dan di hati. Ia bukan dewa, ia manusia. Tapi ia memilih menjadi manusia yang berani menanggung beban sejarah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati dan membuka mata kita tentang sejarah Nusantara, jangan lupa like dan subscribe. Mari kita jaga warisan leluhur, agar generasi kita tak lupa jati diri bangsa.